Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan pada siang hari ini. Kami usir segala anasir jahat dan kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Alkitab kita di dalam Markus pasal 1. Ayat ke-16, di mana ini adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita, dan pada saat itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20. Mari saudara sekalian kita baca bersama-sama Markus pasal 1. Markus chapter verse and verse 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Judul ini adalah panggilan yang paling tinggi, high calling. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang berdosa. Kata Rasul Paulus, diantaranya dia yang paling berdosa. Supaya bertobat, dibersihkan daripada dosanya, dan supaya mendapatkan hidup yang kekal. Dan supaya mereka itu mengikut dia, percaya kepada Injil. Kata Tuhan Yesus, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan biarlah engkau percaya kepada Injil." Di dalam ayat 14. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena Injil Yesus Kristus itulah yang bisa memulihkan dan menyembuhkan kita. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari kuasa perburuan dosa. Kuasa dosa yang begitu membelenggu kita, yang begitu mengobrak-abrik kita itu mampu dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Sehingga kita diperbaharui terus menerus oleh Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang sekarang ini sudah datang. Saudara sekalian, demikianlah Yesus memilih ke-12 muridnya untuk mengikut dia, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sakit, kepada orang yang dibelenggu oleh kuasa setan dan dilepaskan daripada belenggunya. Yang orang-orang yang melakukan dosa, mereka dilepaskan oleh kuasa dosa dan mereka boleh mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan demikianlah kabar baik itu harus diteruskan untuk sesudah Yesus akan terangkat ke surga. Maka dia memilih ke-12 muridnya itu. Dan 7 di antara itu adalah fishermen ataupun penjala ikan. Demikianlah saudara panggilan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga panggilan Tuhan Yesus itu kepada kita semua pada zaman ke zaman. Dan saat ini Tuhan memanggil kita melihat yang pertama, ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan tidak meminta kita untuk memiliki segala sesuatu. Tuhan memanggil kita adalah supaya kita itu mau dan siap. Tuhan memanggil kita itu untuk siap sedia dalam panggilannya, untuk menjawab panggilan Tuhan. Dan Tuhan memilih kita itu supaya kita itu hanya rela, mau saja. Bukan karena kita itu kaya, ataupun karena kita itu tampan, ataupun cantik. Tapi Tuhan memilih kita itu dengan syarat supaya kita itu mau, ataupun rela aja. Ataupun kita itu mau taat kepadanya. Dan ketika Yesus dia melihat menyusur danau Galilea itu, dia melihat 2 orang, yaitu Andreas dan saudaranya Simon Petrus. Maka dia memanggil mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Maka ini adalah high calling kepada mereka. Di mana kita melihat mereka sedang menebarkan jalanya itu, sedang siap untuk menangkap ikan. Dan pada saat itu mereka segera dikatakan,
meninggalkan jalannya itu dan mengikuti Dia. Mereka segera meninggalkan jalannya itu dengan tanpa pikir panjang, dengan tidak mengatakan tunggu dulu ya Tuhan, aku pikir-pikir dulu. Dan dia segera, mereka mau. Apa ada padanya pada mereka. Dan kita tahu mereka itu nelayan, setiap hari hidupnya menjala ikan. Setiap hari menjala ikan, sudah dapat ikan, mereka menjual ke pasar. Ya kan? Tiap hari mencari hidupnya apa? Duit. Seperti hidup kita tujuannya apa hidup di dunia ini? Mencari duit untuk mencukupi, untuk bayar bil, untuk bayar sewa rumah, untuk membayar kebutuhan makanan sehari-hari. Demikianlah hidup kita sehari-hari. Seperti Simon Petrus dan Andreas ini. Hidup kita ini setiap hari mencari sesuap nasi, ya, menangkap ikan, menjala ikan. Yang membosankan ini, yang monoton, setiap hari pagi-pagi pergi kerja, sore-sore kita pulang. Pagi-pagi kita kerja, sore-sore kita pulang. Sampai Jumat, kemudian Sabtu, weekend, Minggu, ya, kita ke gereja. Tapi saat ini Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup itu cuman monoton, cuma hidup seperti Petrus itu menjala ikan di danau. Yesus memanggil, ikutlah aku dan akan kujadikan penjala manusia. Nah, saat ini kita melihat mereka itu segera meninggalkan perahu, meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Ya, sebelum kita melihat pasangan kedua orang ini, mereka sudah mengenal Yesus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, di mana mereka Yohanes dan Andreas dan juga Simon Petrus dibawa oleh teman-temannya dan mengatakan, Andreas berkata pada Simon Petrus, ini loh saya sudah menemukan Mesias yang disebut Kristus itu. Jadi mereka sudah mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Ya, yang diurapi menjadi raja, urapi menjadi nabi dan menjadi nabi, raja dan juga menjadi imam. Itulah Yesus ini yang jadi juru selamat. Jadi mereka sudah mengenal Yesus dan Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai penjala ikan ini sebagai nelayan, bukan mereka karena berpendidikan tinggi, tapi apa yang ada pada mereka. Ya, bukan supaya mereka menjadi luar biasa. Memilih mereka ada yang hebat-hebatan, orang yang pintar-pintar luar biasa, tapi Tuhan memilih seorang nelayan, ya, seorang penjala ikan, seorang menangkap memancing ikan di danau. Kita melihat mereka itu sabar, mereka itu tekun. Jadi sebagai penjala nelayan itu, dia menjala ikan itu dia seorang yang harus dipilih, seorang yang sabar, yang tekun. Jadi Tuhan itu memilih kita di dalam profesi kita masing-masing, ya, di mana kita berada sebagai babysitter, sebagai seorang grandma, ya, sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Tuhan memilih kita itu bagi masing-masing supaya seperti apa yang ingin Tuhan kita itu kembangkan bakat kita itu untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani, mengikuti Tuhan seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Maka kita melihat Tuhan memilih kedua orang ini supaya mereka itu mau taat saja. Dan Tuhan bukan memanggil supaya menjadi orang yang luar biasa, tapi Tuhan ingin membuat hidup mereka menjadi luar biasa, ya, yaitu mencari jiwa-jiwa yang tersesat untuk percaya kepada Injil Yesus Kristus, untuk bertobat, untuk memindahkan jiwa-jiwa yang akan binasa ini ke dalam hidup, ke dalam keselamatan ini. Nah, saudara, ini adalah high calling, panggilan yang tertinggi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Marilah kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan hanya penjala ikan, ya kan, tapi penjala manusia. Sehingga namamu aja bukan hanya sebagai hidup yang biasa-biasa aja. Tuhan ingin bukan mencari kita seperti menjadi orang hebat, tapi Tuhan mencari kita yaitu orang yang mau saja. Ya, baik kita menjawab panggilan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan, karena ini adalah panggilan yang melebihi semuanya. Kemudian yang kedua, Tuhan memanggil kita itu supaya kita merespon, memberikan respon sekarang ini. Bukan bilang, oh ya Tuhan, tunggu dulu ya, aku masih banyak yang mau dilakukan, ya. Tapi Tuhan ingin memanggil kita supaya kita berespon panggilan Tuhan itu sekarang. Bukan kita bilang, oh tunggu dulu ya, atau permisi dulu pada orang tuaku, ya, Simon Andreas ini.
Simon dan Andreas tidak pulang dulu minta permisi dulu kepada Zebedius, tapi mereka segera meninggalkan jalannya itu, perahunya mereka, dan mengikut Yesus. Ya, Tuhan ingin kita siap sedia, meskipun kita melihat Petrus itu kemudian dia menjadi penjala manusia, bukan? Dia pada waktu hari Pentakosta dia berkhotbah dan 3.000 jiwa bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka Petrus ini dipakai oleh Tuhan. Dia mau menjawab panggilan Tuhan. Karena kita tidak tahu besok bagaimana. Tapi sekarang ini kalau Tuhan sudah membisikkan suatu dalam kita jangan bilang, oh tunggu dulu ya Tuhan, saya minta permisi dulu sama suamiku, sama istriku. Padahal suami belum tentu kasih kan, istri belum juga tentu kasih. Tapi kita komitmen kita dulu ya di hadapan Tuhan. Bagaimana? Kita menjawab sekarang ya Tuhan. Seperti Petrus dan juga Andreas mengatakan ya, mereka segera pada saat itu juga meninggalkan jalan mereka dan mengikut Tuhan. Dan mari saudara sekalian, kita itu mau mengikut Yesus ya, di mana Yesus menjadikan Simon itu menjadi Kefas ataupun Petrus menjadi batu kecil, batu yang kokoh ya. Sehingga kita yang tadi hidup yang biasa-biasa aja, kita akan dijadikan sebagai sebagai suatu batu cornerstone. Kita menjadi suatu patokan, menjadi contoh bagi yang lain. Demikian saudara hidup kita ya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita menjawab panggilan Tuhan, maka jangan tunggu-tunggu. Jangan kita itu mengatakan tunggu besok dulu ya. Kita suka proskatine ya, suka menunda. Oh disuruh sudah enggak kamu itu bajunya dicuci? Oh belum ya. Misalnya kita panggil anak kita, laundry itu sudah dipindahin belum ke tempat yang dipanasin? Oh belum, ya kan? Nah, kita menjawab, apakah kita menjawab panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita? Ya, di dalam hidup yang sementara ini Tuhan ingin pakai kita untuk masuk yang mulia. Kita itu dipakai ya supaya kita berespon terhadap panggilan Injil Yesus Kristus. Untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat ini loh, dipindahkan ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal ini. Mari saudara, karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Maka Yesus Kristus satu-satunya jalan, maka tidak ada lagi jalan yang lain. Maka tujuan kita itu adalah supaya kita mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjawab panggilan Tuhan itu. Dan kita hanya mengatakan Tuhan aku mau aja. Tuhan tidak minta kita itu hebat-hebat, tapi Tuhan ingin kita mengatakan kita ingin ya. Kita rela hidup bagi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mati dan hidup bagi kita. Kemudian yang kedua, mengikut Yesus itu dengan sepenuh hati ya. Ayat 17 dan 18. Mengikut Yesus bukan dengan separuh hati, tetapi dengan sepenuh hati. Yaitu dengan apa? Memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus. Bukan hanya sebagian-sebagian aja, tetapi secara totalitas. Ya, memberikan hidup kita secara apa? Secara totalitas di dalam hidup kita kepada Tuhan. Secara keseluruhan, bukan secara parsial. Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Kita lihat di sini bahwa Simon, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Dan kita melihat bahwa mereka segera meninggalkan jalannya. Pekerjaan menangkap ikan, ya. Mereka tidak lagi kembali menangkap ikan, tetapi Petrus waktu mati di kayu salib, waktu dia hidup kembali, Petrus pergi lagi menangkap ikan, tapi Yesus memanggil dia kembali untuk kembali lagi untuk menangkap jiwa. Nah, tapi dia udah jatuh, tapi dia bangkit lagi, kembali lagi, sehingga dia menginjili dan 3.000 orang bertobat. Demikian juga kita ini. Dulu kan kita orang berdosa, kita belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi ada orang mengabarkan Injil kepada kita melalui traktat, melalui apa-apa, sehingga kita bisa percaya pada Tuhan Yesus. Maka kita yang dahulunya tidak baik, yang brengsek, tapi Tuhan ubah menjadi orang yang baik. Beda sekali kan kalau waktu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
percaya dengan sepenuh hati, mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan dan menjadi penjala manusia. Maka kita harus apa? Siap sedia mengikutnya dengan sepenuh hati, berkomitmen, ya, berkomitmen kepada Tuhan, loyal kepada Tuhan. Sepenuhnya berkomitmen, ya, kepada Tuhan sepenuh hati. Loyal kepada Tuhan, bukan dengan hitung-hitungan kepada Tuhan, tapi berkomitmen, ya, melayani Tuhan tidak bersungut-sungut, tapi melayani Tuhan dengan apa? Senang hati, ya. Kalau kita senang hati, maka pekerjaan yang sulit menjadi apa? Mudah, ya kan? Kalau kita mengomel-ngomel, maka pekerjaannya jadi susah. Maka kita harus apa? Selalu mengikut Tuhan dan kita bersukacita melayani Tuhan. Maka kita harus mengikut Tuhan dengan bertobat-tobat, ya. Seperti Tuhan Yesus bilang di Wahyu itu, kalau kita itu soal-soal kuku, maka Tuhan akan melemparkan kita dari mulutnya, ya. Kalau kita tidak tinggi, tidak panas, Tuhan akan apa? Membuang kita, ya. Kita akan dibuang, ya, dari Dia. Karena kita tidak panas atau tidak dingin. Tuhan ingin kita itu panas selalu. Tuhan ingin kita selalu bergebu-gebu pada Tuhan, ingin bertobat-tobat kepada Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu ada yang bersukacita, yang senang. Tuhan ingin kita itu jangan dingin-dingin, tapi ingin panas-panas kepada Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh marah-marah, tapi Tuhan ingin kita bersukacita melayani Tuhan. Karena upah kita itu besar di surga. Upah kita besar di surga. Jadi jangan kita marah-marah, tapi kita bersenang hati, ya. Melayani Tuhan kita senang hati. Meskipun susah kita juga senang hati. Meskipun pikul salib kita tetap apa? Puji Tuhan, memuji Tuhan, ya. Dan kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Seperti Petrus yang dipakai oleh Tuhan, Andreas dipakai oleh Tuhan. Siapa Andreas itu? Andreas itu adalah seorang yang selalu membawa orang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu ada 5.000 orang makan itu, masih ingat gak? 5.000 orang gak ada makanan. Lalu Andreas bilang apa? Oh, sini Tuhan ada seorang anak kecil, dia memiliki apa? 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus bawa dia kemari. Lalu dia bawa Tuhan Yesus. Itu Andreas, dia suka bawa orang kepada Tuhan Yesus. Dan dia juga yang membawa Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Nah, mari saudara kita juga menjadi pembawa Injil, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kita melayani Tuhan karena kita ingin Tuhan senang. Kita melayani Tuhan karena kita ingin Tuhan itu disenangkan hatinya. Kita ingin Tuhan itu tersenyum kepada kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita hanya mau Tuhan lihat kita saja. Nah, saudara sekalian, marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, tapi dengan pengabdian diri. Bukan karena kita ingin menjadi bos, tapi kita, kata Tuhan Yesus, melayani dengan pengabdian diri, ya. Penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan, penuh dengan memberi seluruhnya kepada Tuhan yang telah memberi seluruhnya juga kepada kita. Mari kita mencintai Tuhan, memberinya hidup kita sepenuh hati, kita mengikut Tuhan sepenuh hati kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ketika Yesus memanggil seseorang, dia memanggil dia itu untuk apa? Meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan comfort zone-nya untuk mengikut Yesus, ya. Yaitu ayat 19 sampai 20, ya. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya siapa? Yakobus dan Zebedius, ya. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang apa? Membereskan jala di dalam perahu. Jadi yang tadi itu sedang menebarkan jalannya, sekarang sedang beres-beres jalannya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang bawahannya, bersama dengan pembantunya, ya, lalu mengikuti dia. Di sini kita melihat bahwa fakta bahwa Zebedius mempunyai servant, mempunyai orang-orang bawahan, ya, itu berarti bahwa dia mempunyai uang, dia orang kaya. Tetapi ya bapaknya ini, ya, papa daripada Yakobus dan Yohanes, mereka itu apa? Rela meninggalkan ayahnya dan jalan mereka, ya.
meninggalkan jalan mereka dan bapak mereka itu, dan mereka mengikut Yesus. Mereka meninggalkan masa depan pekerjaan yang cerah, ya, sebagai penangkap ikan, dan mereka meninggalkan keuangan mereka yang banyak. Mereka tidak bisa melakukan yang lain karena mereka akan menemukan panggilan yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan Yesus, Raja segala raja, memerintahkan mereka untuk meninggalkan perahu mereka, untuk mengikut Dia, menjadi penjala manusia. Maka kita melihat, ya, dia rela meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan rasa nyaman-nyaman dia, ya, meninggalkan semua pekerjaan dia, mengikut Yesus. Demikian juga kita, saudara sekalian. Ketika Yesus memanggil kita di dalam posisi kita, mari kita juga mau mati terhadap diri kita sendiri, meninggalkan dosa-dosa di belakang kita, ya, meninggalkan semua hal-hal yang bersalah di belakang, ya, mengikut Yesus keputusanku, ya kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Nah, mengikut Yesus, dia meninggalkan segala-galanya. Seperti Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Meninggalkan orang tuanya, maka Yesus mengatakan apa? Kamu akan menerima 100 kali lipat, ya, menerima kembali upahnya, ya, orang tuanya semua akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, meninggalkan semuanya, seperti kita melihat istri daripada Lot, ya, pada waktu dia di Sodom dan Gomora, ya, maka Sodom dan Gomora itu akan dibakar oleh Tuhan karena apa? Mereka melakukan dosa homoseksual. Maka waktu itu ada malaikat menyuruh mereka keluar daripada Sodom, dan kita melihat ada anaknya juga, ya, ditarik semuanya oleh malaikat keluar daripada kota itu. Nah, waktu itu kita melihat istri daripada Lot, dia sayang kepada harta bendanya, dia lari keluar ke bukit, tapi dia melihat apa? Dia disuruh malaikat nggak boleh lihat ke belakang, tapi dia apa? Melihat ke belakang dia. Karena mungkin dia ingat bahwa ada hartaku di belakang, ya, ada apa lagi? Ada warung aku yang mewah masa atau bagaimana? Akhirnya dia menjadi apa? Dia menjadi tiang garam, ya, istri Lot ini. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau membajak tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi. Maka kita harus melupakan apa yang di belakang kita, ya, kata Rasul Paulus, dan memalingkan muka kita kepada apa yang di depan kita, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu apa? Panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Dan kita menuju ke belakang karena memang besok masih ada besok lagi, kita menuju ke depan, ya, kita menuju ke masa depan, ke depan kita, ya, ke menit-menit depan kita. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita, Dia memanggil kita supaya kita meninggalkan segala kefasikan kita, meninggalkan segala sesuatu di belakang kita untuk mengikut Yesus. Dan biarlah saudara sekalian, kita juga mau mengesampingkan posisi kita, ego kita, pekerjaan kita demi menjawab panggilan yang tertinggi daripada Tuhan Yesus Kristus. Melayani Tuhan, ya, lewat kehidupan kita, mengikut Yesus memberi dampak bagi orang lain, memberi dampak-dampak yang positif di sekeliling kita. Mencari jiwa yang tersesat untuk datang kepada Tuhan, sehingga mereka direbut daripada tangan iblis dan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Saudara sekalian, mari kita meninggalkan kenyamanan kita, meninggalkan ego kita, dan kita mati terhadap dosa-dosa kita, ya, untuk kita tidak menonjolkan diri seperti Paulus berkata bahwa dia hidup untuk Injil, ya, dia hidup karena Kristus dan mati dia adalah keuntungan. Maka kita tidak ada lagi jalan lain, hanya mengikut Yesus saja dalam hidup kita. Kita meninggalkan ide-ide yang tidak berkenan pada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang salah untuk kita tetap setia mengikut Tuhan sampai kita dipanggil.
untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus, untuk menjawab panggilan Tuhan. Yesus yang tertinggi dalam hidup kita ini, untuk menjadikan kita menjawab panggilan Tuhan Yesus ini, untuk menjawab panggilan Tuhan menjadi penjala manusia di sekitar kita. Nah, saya sendiri telah mempersembahkan diriku menjadi penginjil pada waktu saya umur 20. Karena Tuhan telah mengubah hidup saya dan menjadikan aku ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan saya dipanggil Tuhan untuk mau hidup bagi Tuhan dan menjadi hamba-Nya. Biarlah Tuhan hidup bagi Tuhan dalam paling indah. Semua hidup kita itu tidak akan menyesal dan tidak akan mencari kembali. Kalau kita sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka kita tidak boleh lagi menarik kembali atau menyesal. Sekali ikut Tuhan, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Maka baiklah kita tetap berjalan dalam panggilan-Nya, dan biar Tuhan tetap menolong saya untuk tetap setia di dalam jalan panggilan Tuhan, untuk tetap menjadi hamba Tuhan. Amin. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Amanah Agungnya yang ke-28 dan berkata di dalam ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah janji Tuhan Yesus, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih kepada Engkau Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana firman-Mu adalah iya dan amin. Dan ajarlah kami menghormati firman-Mu ya Tuhan, yang adalah sekret, yang adalah kudus Tuhan, untuk kami taati, untuk kami jalankan, untuk kami hormati dan kami turuti Tuhan. Biarlah hari ini adalah panggilan Engkau kepada setiap pribadi, lepaskan pribadi kami untuk menjadi alat-Mu yang dipakai, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, seperti Yohanes dan juga Yakobus, Petrus dan Andreas, di mana mereka tidak menjadi kaya di dunia, tapi mereka terkenal di seluruh dunia saat ini. Mereka menggoncangkan seluruh dunia karena dengan firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada mereka, dengan saksi yang mereka jalankan, mereka telah mengubah dunia ini. Dan Kau pakai mereka menjadi orang yang luar biasa Tuhan. Juga kami semua, Tuhan pakai semua kami untuk tidak mengejar dunia, tapi mengejar-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan suatu hasil yang bernilai kekal Tuhan. Bernilai kekal untuk kerajaan-Mu yang di surga ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang telah mengubah hidup kami, biarlah juga Engkau memakai kami untuk mengubah hidup orang lain melalui Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan pakailah hidup kami untuk kami mau Tuhan, untuk kami bersedia menjawab panggilan-Mu, untuk Tuhan kami mau dengan segenap hati mengikut Engkau kemanapun Engkau suruh kami pergi Tuhan. Kemanapun Tuhan Engkau membimbing kami mau Tuhan mengikut Engkau dengan segenap hati. Dan juga kami mau Tuhan meninggalkan segalanya di belakang demi kerajaan-Mu ya Tuhan, di kerajaan surga Tuhan. Demi Engkau ya Tuhan Yesus, segala-galanya di dalam hidup kami, untuk mendapatkan Engkau ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami berdoa biarlah Engkau pakai setiap kami dalam hidup kami, dalam pelayanan di gereja, untuk kami rela dipakai oleh Engkau. Seperti 2 roti dan 5 ikan Kau bagikan menjadi banyak di dalam talenta yang kami miliki, di dalam fasilitas yang kami miliki, di semua yang ada pada kami, Tuhan pakailah itu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari saudara sekalian,
saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan hari ini persembahan dan dijalankan oleh saudara Teddy ya. Kita melihat buku nyanyian nomor 325. Nomor 325. Ku memilih Yesus. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan pada siang hari ini. Kami usir segala anasir jahat dan kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Alkitab kita di dalam Markus pasal 1. Ayat ke-16, di mana ini adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita, dan pada saat itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20. Mari saudara sekalian kita baca bersama-sama Markus pasal 1, Markus chapter 1 and verse 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala
di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Judul ini adalah panggilan yang paling tinggi, high calling. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang berdosa. Kata Rasul Paulus, diantaranya dia yang paling berdosa. Supaya bertobat, dibersihkan daripada dosanya, dan supaya mendapatkan hidup yang kekal. Dan supaya mereka itu mengikut dia, percaya kepada Injil. Kata Tuhan Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan biarlah engkau percaya kepada Injil. Di dalam ayat 14. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena Injil Yesus Kristus itulah bisa memulihkan dan menyembuhkan kita. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari kuasa perburuan dosa. Kuasa dosa yang begitu membelenggu kita, yang begitu mengobrak-abrik kita itu mampu dilepaskan oleh Tuhan Yesus dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Sehingga kita diperbaharui terus menerus oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang sekarang ini sudah datang. Saudara sekalian, demikianlah Yesus memilih ke-12 muridnya untuk mengikut dia, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sakit, kepada orang yang dibelenggu oleh kuasa setan dan dilepaskan daripada belenggunya. Yang orang-orang yang melakukan dosa, mereka dilepaskan oleh kuasa dosa dan mereka boleh mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan demikianlah kabar baik itu harus diteruskan untuk sesudah Yesus akan terangkat ke surga. Maka dia memilih ke-12 muridnya itu. Dan 7 di antara itu adalah fishermen ataupun penjala ikan. Demikianlah saudara panggilan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga panggilan Tuhan Yesus itu kepada kita semua pada zaman ke zaman. Dan saat ini Tuhan memanggil kita melihat yang pertama, ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan tidak meminta kita untuk memiliki segala sesuatu. Tuhan memanggil kita adalah supaya kita itu mau dan siap. Tuhan memanggil kita itu untuk siap sedia dalam panggilannya, untuk menjawab panggilan Tuhan. Dan Tuhan memilih kita itu supaya kita itu hanya rela, mau saja. Bukan karena kita itu kaya, ataupun karena kita itu tampan, ataupun cantik. Tapi Tuhan memilih kita itu dengan syarat supaya kita itu mau, ataupun rela aja. Ataupun kita itu mau taat kepadanya. Dan ketika Yesus dia melihat menyusur danau Galilea itu, dia melihat 2 orang yaitu Andreas dan saudaranya Simon Petrus. Maka dia memanggil mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka ini adalah high calling kepada mereka. Di mana kita melihat mereka sedang menebarkan jalanya itu, sedang siap untuk menangkap ikan. Dan pada saat itu mereka segera dikatakan meninggalkan jalannya itu dan mengikuti dia. Mereka segera meninggalkan jalannya itu dengan tanpa pikir panjang, dengan tidak mengatakan tunggu dulu ya Tuhan, aku pikir-pikir dulu. Dan dia segera, mereka mau. Dan apa ada padanya pada mereka. Dan kita tahu mereka itu nelayan, setiap hari hidupnya menjala ikan. Setiap hari menjala ikan, sudah dapat ikan mereka menjual ke pasar. Ya kan? Tiap hari mencari hidupnya apa? Duit. Seperti hidup kita tujuannya apa hidup di dunia ini? Mencari duit untuk mencukupi, untuk bayar bil, untuk bayar sewa rumah, untuk membayar kebutuhan makanan sehari-hari. Demikianlah hidup kita sehari-hari. Seperti Simon Petrus dan Andreas ini. Hidup kita ini setiap hari mencari sesuap nasi. Ya, menangkap ikan, menjala ikan. Yang membosankan ini, yang monoton, setiap hari pagi-pagi pergi kerja, sore-sore kita pulang. Pagi-pagi kita kerja, sore-sore kita pulang. Sampai Jumat, kemudian Sabtu, weekend, Minggu, ya, kita ke gereja. Tapi saat ini Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup itu cuman monoton, cuma hidup seperti Petrus itu menjala ikan di danau. Yesus memanggil, ikutlah aku dan akan kujadikan penjala manusia. Nah, saat ini kita melihat mereka itu segera meninggalkan perahu, meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Ya, sebelum kita melihat pasangan kedua orang ini, mereka sudah mengenal Yesus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, di mana mereka Yohanes dan Andreas dan juga Simon Petrus dibawa
oleh teman-temannya dan mengatakan, Andreas berkata pada Simon Petrus, ini loh saya sudah menemukan Mesias yang disebut Kristus itu. Jadi mereka sudah mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Ya, yang diurapi menjadi raja, urapi menjadi nabi dan menjadi nabi, raja dan juga menjadi imam. Itulah Yesus ini yang jadi juru selamat. Jadi mereka sudah mengenal Yesus dan Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai penjala ikan ini sebagai nelayan, bukan mereka karena berpendidikan tinggi, tapi apa yang ada pada mereka. Ya, bukan supaya mereka menjadi luar biasa. Memilih mereka ada yang hebat-hebatan, orang yang pintar-pintar luar biasa, tapi Tuhan memilih seorang nelayan, ya, seorang penjala ikan, seorang menangkap memancing ikan di danau. Kita melihat mereka itu sabar, mereka itu tekun. Jadi sebagai penjala nelayan itu penjala ikan itu dia seorang yang harus dipilih, seorang yang sabar, yang tekun. Jadi Tuhan itu memilih kita di dalam profesi kita masing-masing, ya, di mana kita berada sebagai babysitter, sebagai seorang grandma, ya, sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Tuhan memilih kita itu bagi masing-masing supaya seperti apa yang ingin Tuhan kita itu kembangkan bakat kita itu untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani, mengikuti Tuhan seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Maka kita melihat Tuhan memilih kedua orang ini supaya mereka itu mau taat saja. Dan Tuhan bukan memanggil supaya menjadi orang yang luar biasa, tapi Tuhan ingin membuat hidup mereka menjadi luar biasa, ya, yaitu mencari jiwa-jiwa yang tersesat untuk percaya kepada Injil Yesus Kristus, untuk bertobat, untuk memindahkan jiwa-jiwa yang akan binasa ini ke dalam hidup, ke dalam keselamatan ini. Nah, saudara, ini adalah high calling, panggilan yang tertinggi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Marilah kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan hanya penjala ikan, ya kan, tapi penjala manusia. Sehingga namamu aja bukan hanya sebagai hidup yang biasa-biasa aja. Tuhan ingin bukan mencari kita seperti menjadi orang hebat, tapi Tuhan mencari kita yaitu orang yang mau saja. Ya, baik kita menjawab panggilan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan, karena ini adalah panggilan yang melebihi semuanya. Kemudian yang kedua, Tuhan memanggil kita itu supaya kita merespon, memberikan respon sekarang ini. Bukan bilang, oh ya Tuhan, tunggu dulu ya, aku masih banyak yang mau dilakukan, ya. Tapi Tuhan ingin memanggil kita supaya kita berespon panggilan Tuhan itu sekarang. Bukan kita bilang, oh tunggu dulu ya, atau permisi dulu kepada orang tuaku, ya, Simon Andreas ini. Simon dan Andreas tidak pulang dulu minta permisi dulu kepada Zebedius, tapi mereka segera meninggalkan jalannya itu, perahunya mereka, dan mengikut Yesus. Ya, Tuhan ingin kita siap sedia, meskipun kita melihat Petrus itu kemudian dia menjadi penjala manusia, bukan? Dia pada waktu hari Pentakosta dia berkhotbah dan 3.000 jiwa bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka Petrus ini dipakai oleh Tuhan. Dia mau menjawab panggilan Tuhan, karena kita tidak tahu besok bagaimana. Tapi sekarang ini kalau Tuhan sudah membisikkan suatu dalam kita jangan bilang, oh tunggu dulu ya Tuhan, saya minta permisi dulu sama suamiku, sama istriku. Padahal suami belum tentu kasih kan, istri belum juga tentu kasih. Tapi komitmen kita dulu ya di hadapan Tuhan. Bagaimana? Kita menjawab sekarang, ya Tuhan. Seperti Petrus dan juga Andreas mengatakan, ya, mereka segera pada saat itu juga meninggalkan jalan mereka dan mengikut Tuhan. Dan mari saudara sekalian, kita itu mau mengikut Yesus, ya, di mana Yesus menjadikan Simon itu menjadi Kefas ataupun Petrus menjadi batu kecil, batu yang kokoh, ya. Sehingga kita yang tadi hidup yang biasa-biasa aja, kita akan dijadikan sebagai sebagai suatu batu cornerstone. Kita menjadi suatu patokan, menjadi contoh bagi yang lain. Demikian saudara hidup kita, ya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita menjawab panggilan Tuhan, maka jangan tunggu-tunggu. Jangan kita itu
mengatakan tunggu besok dulu ya. Kita suka procrastinate ya, suka menunda. Oh disuruh sudah enggak kamu itu bajunya dicuci? Oh belum ya. Misalnya kita panggil anak kita, laundry itu sudah belum dipindahin belum ke tempat yang dipanasin? Oh belum ya kan. Nah kita menjawab, apakah kita menjawab panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita? Ya, di dalam hidup yang sementara ini Tuhan ingin pakai kita untuk masuk yang mulia. Kita itu dipakai ya supaya kita berespon terhadap panggilan Injil Yesus Kristus. Untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat ini loh, dipindahkan ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal ini. Mari saudara, karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Maka Yesus Kristus satu-satunya jalan, maka tidak ada lagi jalan yang lain. Maka tujuan kita itu adalah supaya kita mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menjawab panggilan Tuhan itu. Dan kita hanya mengatakan Tuhan aku mau aja. Tuhan tidak minta kita itu hebat-hebat. Tapi Tuhan ingin kita mengatakan kita ingin, ya, kita rela hidup bagi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mati dan hidup bagi kita. Kemudian yang kedua, mengikut Yesus itu dengan sepenuh hati. Ya, ayat 17 dan 18. Mengikut Yesus bukan dengan separuh hati tetapi dengan sepenuh hati. Yaitu dengan apa? Memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus. Bukan hanya sebagian-sebagian aja, tetapi secara totalitas. Ya, memberikan hidup kita secara apa? Secara totalitas di dalam hidup kita kepada Tuhan. Secara keseluruhan. Bukan secara parsial. Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Kita lihat di sini bahwa Simon Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Dan kita melihat bahwa mereka segera meninggalkan jalannya. Pekerjaan menangkap ikan, ya. Mereka tidak lagi kembali menangkap ikan, tetapi Petrus waktu mati di kayu salib, waktu dia hidup kembali, Petrus pergi lagi menangkap ikan, tapi Yesus memanggil dia kembali untuk kembali lagi untuk menangkap jiwa. Nah, tapi dia udah jatuh, tapi dia bangkit lagi, kembali lagi, sehingga dia menginjili dan 3.000 orang bertobat. Demikian juga kita ini. Dulu kan kita orang berdosa, kita belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi ada orang mengabarkan Injil kepada kita melalui traktat, melalui apa-apa, sehingga kita bisa percaya pada Tuhan Yesus. Maka kita yang dahulunya tidak baik, yang brengsek, tapi Tuhan ubah menjadi orang yang baik. Beda sekali kan kalau waktu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya dengan sepenuh hati, mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan dan menjadi penjala manusia. Maka kita harus apa? Siap sedia mengikutnya dengan sepenuh hati, berkomitmen, ya, berkomitmen kepada Tuhan, loyal kepada Tuhan. Sepenuhnya berkomitmen, ya, kepada Tuhan sepenuh hati. Loyal kepada Tuhan, bukan dengan hitung-hitungan kepada Tuhan, tapi berkomitmen, ya. Melayani Tuhan tidak bersungut-sungut, tapi melayani Tuhan dengan apa? Senang hati, ya. Kalau kita senang hati, maka pekerjaan yang sulit menjadi apa? Mudah, ya kan? Kalau kita mengomel-ngomel, maka pekerjaannya jadi susah. Maka kita harus apa? Selalu mengikut Tuhan dan kita bersukacita melayani Tuhan. Maka kita harus mengikut Tuhan dengan bertobat-tobat, ya. Seperti Tuhan Yesus bilang di Wahyu itu, kalau kita itu soal-soal kuku, maka Tuhan akan melemparkan kita dari mulutnya, ya. Kalau kita tidak tinggi, tidak panas, Tuhan akan apa? Membuang kita, ya. Kita akan dibuang, ya, dari Dia. Karena kita tidak panas atau tidak dingin. Tuhan ingin kita itu panas selalu. Tuhan ingin kita selalu bergebu-gebu pada Tuhan, ingin bertobat-tobat kepada Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu ada yang bersukacita, yang senang. Tuhan ingin kita itu jangan dingin-dingin, tapi ingin panas-panas kepada Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh marah-marah, tapi Tuhan ingin kita bersukacita melayani Tuhan. Karena upah kita itu besar di
kita besar di surga. Jadi jangan kita marah-marah, tapi kita bersenang hati, ya. Melayani Tuhan kita senang hati. Meskipun susah kita juga senang hati. Meski pikul salib kita tetap apa? Puji Tuhan, memuji Tuhan, ya. Dan kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Seperti Petrus yang dipakai oleh Tuhan, Andreas dipakai oleh Tuhan. Siapa Andreas itu? Andreas itu adalah seorang yang selalu membawa orang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu ada 5.000 orang makan itu, masih ingat nggak? 5.000 orang nggak ada makanan. Lalu Andreas bilang apa? Oh, sini Tuhan ada seorang anak kecil. Dia memiliki apa? 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus bawa dia kemari. Lalu dia bawa kepada Tuhan Yesus. Itu Andreas. Dia suka bawa orang kepada Tuhan Yesus. Dan dia juga yang membawa Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Nah, mari saudara kita juga menjadi pembawa Injil, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kita melayani Tuhan karena kita ingin Tuhan senang. Kita melayani Tuhan karena kita ingin Tuhan itu disenangkan hatinya. Kita ingin Tuhan itu tersenyum kepada kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita hanya mau Tuhan lihat kita saja. Nah, saudara sekalian, marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, tapi dengan pengabdian diri. Bukan karena kita ingin menjadi bos, tapi kita, kata Tuhan Yesus, melayani dengan pengabdian diri, ya. Penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan, penuh dengan memberi seluruhnya kepada Tuhan yang telah memberi seluruhnya juga kepada kita. Mari kita mencintai Tuhan, memberinya hidup kita sepenuh hati, kita mengikut Tuhan sepenuh hati kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ketika Yesus memanggil seseorang, dia memanggil dia itu untuk apa? Meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan comfort zone-nya untuk mengikut Yesus, ya. Yaitu ayat 19 sampai 20, ya. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya siapa? Yakobus dan Zebedius, ya. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang apa? Membereskan jalan di dalam perahu. Jadi yang tadi itu sedang menebakkan jalannya, sekarang sedang beres-beres jalannya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang bawahannya, bersama dengan pembantunya, ya, lalu mengikuti dia. Di sini kita melihat bahwa fakta bahwa Zebedius mempunyai servant, mempunyai orang-orang bawahan, ya, itu berarti bahwa dia mempunyai uang, dia orang kaya. Tetapi ya bapaknya ini, ya, papa daripada Yakobus dan Yohanes, mereka itu apa? Rela meninggalkan ayahnya dan jalan mereka itu, ya. Meninggalkan jalan mereka dan bapak mereka itu, dan mereka apa? Mengikut Yesus. Mereka meninggalkan masa depan pekerjaan yang cerah, ya, sebagai penangkap ikan, dan mereka meninggalkan keuangan mereka yang banyak. Mereka tidak bisa melakukan yang lain karena mereka akan menemukan panggilan yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan Yesus, Raja segala raja, memerintahkan mereka untuk meninggalkan perahu mereka, untuk mengikut Dia, menjadi perjalanan manusia. Maka kita melihat, ya, dia rela meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan rasa nyaman-nyaman dia, ya, meninggalkan semua pekerjaan dia, mengikut Yesus. Demikian juga kita, saudara sekalian. Ketika Yesus memanggil kita di dalam posisi kita, mari kita juga mau mati terhadap diri kita sendiri, meninggalkan dosa-dosa di belakang kita, ya, meninggalkan semua hal-hal yang bersalah di belakang, ya. Mengikut Yesus keputusanku, ya kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Nah, mengikut Yesus, dia meninggalkan segala-galanya. Seperti Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Meninggalkan orang tuanya, maka Yesus mengatakan apa? Kamu akan menerima 100 kali lipat, ya, menerima kembali upahnya.
Ya, orang tuanya semua akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, meninggalkan semuanya, seperti kita melihat istri daripada Lot ya, pada waktu dia di Sodom dan Gomora ya, maka Sodom dan Gomora itu akan dibakar oleh Tuhan karena apa? Mereka melakukan dosa homoseksual. Maka waktu itu ada malaikat menyuruh mereka keluar daripada Sodom, dan kita melihat ada anaknya juga ya, ditarik semuanya oleh malaikat keluar daripada kota itu. Nah, waktu itu kita melihat istri daripada Lot, dia sayang kepada harta bendanya, dia lari keluar ke bukit, tapi dia melihat apa? Dia disuruh mereka nggak boleh lihat ke belakang, tapi dia apa? Melihat ke belakang dia. Karena mungkin dia ingat bahwa ada hartaku di belakang ya, ada apa lagi? Ada warung aku yang mewah masa atau bagaimana? Akhirnya dia menjadi apa? Dia menjadi tiang garang ya, istri Lot ini. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau membajak tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi. Maka kita harus melupakan apa yang di belakang kita ya, kata Rasul Paulus, dan memalingkan muka kita kepada apa yang di depan kita, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu apa? Panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Dan kita menuju ke belakang, karena memang besok masih ada besok lagi, kita menuju ke depan ya, kita menuju ke masa depan, ke depan kita ya, ke menit-menit depan kita. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita, Dia memanggil kita supaya kita meninggalkan segala kefasikan kita, meninggalkan segala sesuatu di belakang kita untuk mengikut Yesus. Dan biarlah saudara sekalian, kita juga mau mengesampingkan posisi kita, ego kita, pekerjaan kita demi menjawab panggilan yang tertinggi daripada Tuhan Yesus Kristus. Melayani Tuhan ya, lewat kehidupan kita, mengikut Yesus memberi dampak bagi orang lain, memberi dampak-dampak yang positif di sekeliling kita. Mencari jiwa yang tersesat untuk datang kepada Tuhan, sehingga mereka direbut daripada tangan iblis dan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Saudara sekalian, mari kita meninggalkan kenyamanan kita, meninggalkan ego kita, dan kita mati terhadap dosa-dosa kita. Ya, untuk kita tidak menonjolkan diri seperti Paulus berkata bahwa dia hidup untuk Injil. Ya, dia hidup karena Kristus dan mati dia adalah keuntungan. Maka kita tidak ada lagi jalan lain, hanya mengikut Yesus saja dalam hidup kita. Kita meninggalkan ide-ide yang tidak berkenan pada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang salah untuk kita tetap setia mengikut Tuhan sampai kita dipanggilnya, untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus, untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus yang tertinggi dalam hidup kita ini, untuk menjadikan kita menjawab panggilan Tuhan Yesus ini, untuk menjawab panggilan Tuhan menjadi penjala manusia di sekitar kita. Nah, saya sendiri telah mempersembahkan diriku menjadi penginjil pada waktu saya umur 20. Karena Tuhan telah mengubah hidup saya dan menjadikan aku ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan saya dipanggil Tuhan untuk mau hidup bagi Tuhan dan menjadi hamba-Nya. Biarlah Tuhan hidup bagi Tuhan dalam paling indah. Semua hidup kita itu tidak akan menyesal dan tidak akan dicari kembali. Kalau kita sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka kita tidak boleh lagi menarik kembali atau menyesal. Sekali ikut Tuhan, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Maka baiklah kita tetap berjalan dalam panggilan-Nya, dan biar Tuhan tetap menolong saya untuk tetap setia di dalam jalan panggilan Tuhan, untuk tetap menjadi hamba Tuhan. Amin. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam amanah agungnya yang ke-28 dan berkata di dalam ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu,
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah janji Tuhan Yesus, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih kepada Engkau Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana firman-Mu adalah iya dan amin. Dan ajarlah kami menghormati firman-Mu ya Tuhan, yang adalah secret, yang adalah kudus Tuhan, untuk kami taati, untuk kami jalankan, untuk kami hormati dan kami turuti Tuhan. Biarlah hari ini adalah panggilan Engkau kepada setiap pribadi, lepas pribadi kami, untuk menjadi alat-Mu yang dipakai, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, seperti Yohanes dan juga Yakobus, Petrus dan Andreas, di mana mereka tidak menjadi kaya di dunia, tapi mereka terkenal di seluruh dunia saat ini. Mereka menggoncangkan seluruh dunia karena dengan firman Tuhan yang Tuhan titipkan pada mereka, dengan saksi yang mereka jalankan, mereka telah mengubah dunia ini. Dan Kau pakai mereka menjadi orang yang luar biasa Tuhan. Juga kami semua, Tuhan pakai semua kami untuk tidak mengejar dunia, tapi mengejar-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan suatu hasil yang bernilai kekal, Tuhan. Bernilai kekal untuk kerajaan-Mu yang di surga ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang telah mengubah hidup kami, biarlah juga Engkau memakai kami untuk mengubah hidup orang lain melalui Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan pakailah hidup kami untuk kami mau Tuhan, untuk kami bersedia menjawab panggilan-Mu. Untuk Tuhan kami mau dengan segenap hati mengikut Engkau kemanapun Engkau suruh kami pergi Tuhan. Kemanapun Tuhan membimbing kami, kami mau Tuhan mengikut Engkau dengan segenap hati. Dan juga kami mau Tuhan meninggalkan segalanya di belakang demi kerajaan-Mu ya Tuhan, di kerajaan surga Tuhan.